Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milawati dari lokal 6D non-reguler NPM 1820066627. Di sini saya ingin menyampaikan satu buah tugas perencanaan pembangunan dengan judul Pertahanan Negara. Langsung saja, saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dari pertahanan negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Setiap negara mempunyai masalah yang berbeda-beda. Pertahanan negara yang kuat sangatlah penting bagi setiap negara di dunia. Suatu negara dikatakan memiliki pertahanan yang kuat manakala bangsa tersebut bersatu pada untuk selalu mempertahankan dan memperjuangkan serta melindungi hak-hak warga negaranya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 Ayat 1. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia tentunya harus memiliki pertahanan negara yang kuat. Wilayah Indonesia meliputi udara, darat, dan perairan yang sangat luas serta pada posisi yang strategis atau posisi silang. Dengan jumlah penduduk yang besar dan mempunyai sumber kekayaan alam yang berlimpah. Dengan modal dasar pembangunan itu, Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi bangsa dan negara yang besar. Potensi sumber daya alam, letak geografis, dan potensi lainnya yang dimiliki oleh Indonesia tentunya bisa menjadi suatu ancaman atau keuntungan bagi bangsa. Negara lain pasti akan berusaha maksimal untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari negara Indonesia. Melihat berbagai potensi menguntungkan yang ada di Indonesia, potensi tersebut menjadi keuntungan bagi bangsa Indonesia manakala bisa dikelola secara mandiri oleh negara dan bermanfaat bagi masyarakat. Ancaman terhadap pertahanan negara dapat berbentuk ancaman militer, non-militer. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat 2. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama. Sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur dari kekuatan bangsa. Ancaman dan tantangan bangsa Indonesia saat ini pun berbeda ketika akan memerdekakan negara Indonesia dari para penjajah. Terlebih akibat adanya arus globalisasi yang tidak bisa dicegah tersebut telah memberikan perubahan yang sangat berarti dalam kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu upaya untuk menjaga ancaman terhadap pertahanan negara tersebut, maka dilakukan upaya bela negara. Upaya bela negara wajib dilakukan dalam kerangka pembinaan kesadaran bela negara sebagai sebuah
berusaha untuk mewujudkan warga negara Indonesia yang memahami dan menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Bangsa Indonesia ingin pula mempunyai peradaban yang unggul dan mulia. Bangsa kita juga adalah masyarakat dan bangsa good security and nation, damai, adil, dan sejahtera. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Sedangkan lembaga pemerintahan yang menjadi pertahanan negara atau lembaga ketahanan nasional disingkat adalah Lemhanas atau lembaga pemerintahan non-kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategi ketahanan nasional, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Sedangkan menyiapkan pertahanan melalui sinergitas pertahanan negara pusat dan daerah, Kementerian Pertahanan atau Kemhan sebagai salah satu pengemban fungsi di bidang pertahanan merumuskan kebijakan pertahanan negara. Kebijakan pertahanan negara ditetapkan dalam rangka pengelolaan seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional untuk kepentingan pertahanan negara. Kebijakan pertahanan negara disusun berdasarkan visi misi pemerintah yang juga merupakan visi misi pertahanan negara. Pada tahun 2017 merupakan tahapan pembangunan pertahanan negara yang berkesinambungan. Pembangunan pertahanan negara dalam suatu sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara dilaksanakan secara komprehensif sehingga diperlukan suatu kebijakan terhadap berbagai aspek terkait pertahanan negara. Kebijakan pertahanan negara bersifat fleksibel dan adaptif yang diwujudkan melalui arah dan sasaran kebijakan. Cukup sekian, cuma itu yang dapat saya jelaskan tentang penjelasan dari judul saya Pertahanan Negara. Kalau ada salah mohon dimaafkan, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.